Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distana Damelena Putri dengan NIM 1261012132221 akan memaparkan materi mengenai kejurusitaaan dan eksekusi. Kejurusitaaan. Jurusita atau jurusita pengganti adalah pegawai negeri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tugas jurusita ialah melakukan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim dan membuat berita acara sesuai dengan tugas yang diperintahkan. Jurusita dan jurusita pengganti menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, somasi, dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Atas perintah ketua pengadilan, jurusita atau jurusita pengganti melakukan penyitaan dan dengan teliti melihat lokasi-lokasi, batas, objek sengketa yang disita beserta surat-suratnya yang sah. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah, melakukan penerimaan pembayaran uang titipan pihak ketiga, serta membuat berita acaranya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibatasi pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Tahapan jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, pemanggilan atau pemberitahuan. Pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan secara sah dan patut. Sah arti dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dengan patut pengertiannya adalah dilakukan menurut cara yang wajar dengan memperhatikan jarak antara kantor pengadilan dengan tempat tinggal yang dipanggil. Jangka waktu antara pemanggilan dengan persidangan minimal 3 hari kerja. 2. Penyitaan. Pengertian cita menurut Yahya Harhab ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan atau perintah pengadilan. Selain itu, sita juga bisa diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjaga agar barang yang disita tidak dipindah tangankan. Tahapan yang ketiga yaitu pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperjelas letak, batas, ukuran, kuantitas, dan kualitas objek sengketa. Pemeriksaan setempat bukan suatu keharusan, melainkan kebutuhan. Dalam melakukan pemeriksaan setempat perlu meminta keterangan lurah atau kepala desa dan atau orang-orang sekitarnya yang mengetahui akan identitas atau data objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dituangkan dalam berita acara secara lengkap dan jelas, dan jika perlu disertai dengan denah atau gambar situasi atau foto atau dokumen lain yang memberikan tambahan kejelasan. Dilakukan atas inisiatif hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak. Eksekusi. Eksekusi merupakan menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Eksekusi memiliki beberapa asas sebagai berikut. Pertama, menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Ketiga, putusan mengandung amar kondemnatoir. Keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan berdasarkan pasal 195 ayat 1 HIR. Dasar hukum eksekusi. Pertama, pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi. Kedua, pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG mengatur tentang pelaksanaan putusan serta merta, yakni putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan provisi. Ketiga, RV pasal 1033 mengenai eksekusi real. Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan beberapa undang-undang lainnya yang terkait. Objek eksekusi. Pertama, eksekusi putusan perdata. Kedua, eksekusi putusan perdamaian.
pasal 130 ayat 2 HIR atau pasal 154 ayat 2 RPG. Ketiga, eksekusi gross akta notarial pasal 224 HIR atau 258 RPG. Eksekusi jaminan, objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, dan leasing. Eksekusi menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, eksekusi real merupakan pelaksanaan putusan yang bersifat kondemnatoir yang amarnya terdapat pernyataan penghukuman atau perintah terhadap tergugat untuk melakukan pertama, menyerahkan suatu barang, kedua, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, ketiga, melakukan perbuatan tertentu, keempat, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Kedua, eksekusi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang meliputi akta yang disamakan dengan putusan pengadilan negeri yang terdiri dari proses akta hak tanggungan, proses akta hipotek, proses akta pengakuan hutang, dan yang terakhir proses akta jaminan fidusia. Tahapan pelaksanaan eksekusi. Pertama, pengajuan permohonan eksekusi. Proses diawali dengan permohonan eksekusi yang ditinjau oleh wakil panitera atau tim yang ditugaskan. Kedua, pemberitahuan, peringatan, atau unmanning. Jika pihak yang menjadi sasaran putusan tidak mematuhi secara sukarela, pemberitahuan peringatan dikeluarkan oleh ketua hakim untuk meminta kepatuhan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketiga, pelaksanaan eksekusi. Eksekusi itu sendiri menyangkut pelaksanaan secara paksa suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, berpotensi dengan bantuan penegak hukum jika diperlukan. Keempat, keterlibatan personil militer. Jika pihak yang kalah adalah badan militer, baik aktif maupun pensiunan, polisi militer harus dilibatkan dalam pengaturan keamanan. Kelima, penyerahan harta. Setelah selesai pelaksanaannya, harta benda yang bersangkutan segera diserahkan kepada pihak yang meminta pelaksanaan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang dihadiri oleh instansi terkait. Keenam, dokumentasi dan kepatuhan. Permohonan eksekusi harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pihak peminta atau wakilnya, dan disertai dengan dokumen khusus seperti salinan putusan akhir pengadilan dan segala kewenangan yang diperlukan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.